يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilallahil masir. Para tamu undangan Allah, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Saat ini, di tempat ini, dan sejak saat ini pula, kita harus meyakinkan kita masing-masing. Terlebih ketika kita menjadi wasilah keyakinan orang lain, semakin waktu semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat, semakin bertambah umur, bertambah pula kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai sumber saluran syariat yang mengikat kita semuanya dimanapun kita berada. Ini adalah doa yang boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh dikombinasikan dengan bahasa-bahasa teks naskah doa-doa yang lain. Silahkan dibaca sebelum sholat, setelah sholat, karena tentunya selama sholat bagaimanapun hajat, kebutuhan, keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa diungkap dengan kalimah ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya di dalam tasyahud sampai assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu adalah doa normatif yang hanya bisa diucap di dalam sholat. Oleh karena itu pula, mengamalkan atau tidaknya kita terhadap amalan-amalan sederhana yang tadi tidak bisa lepas dari pengetahuan yang kita miliki selama ini. Apabila pengetahuan kita sudah sampai pada bahwa di dalam sholat itu ada doa. Yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sangat-sangat erat kaitannya dengan hajat kita, status kita yang maha banyak kebutuhan kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya kepada Engkau kami ya Allah menyembah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Allah maha mengerti. Walaupun kita tidak menyebutkan satu persatu, tidak mendetailkan kebutuhan hajat zahir dan batin kita semuanya. Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, Allah pasti akan mengijabah doa setiap orang yang berdoa. Ai idza da'ani. Harus dicatat ini oleh semuanya. Tidak disebutkan oleh Allah apakah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Allah pasti berjanji,
atau Allah berjanji pasti akan mengijabah doa setiap orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada syarat. Syaratnya adalah falyastajibuli. Apabila mereka gayung bersambut terhadap syariatku, ngawaro, nurut, setia, patuh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Plus ada bukti aksi yang nyata. Yang kedua, wal yu'minu bi, yakin bahwa Allah pasti akan mengijabah. Ia yakin juga bahwa yang menyuruh berdoa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang harus oleh kita diikuti ataupun yang harus kita mengikutinya. Hadirin yang Allah muliakan, kita juga akan bisa melaksanakan amalan sederhana yang tadi. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, yakin di dalam hati kita sedang memohon dan terus-menerus mengulang-ulang permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah pada jalan Allah, pada hidayah Allah, pada petunjuk Allah, pada Al-Qur'an firman Allah, pada Rasul utusan Allah, dan kepada orang-orang mukmin yang telah taat lebih awal kepada Allah dan Rasulnya. Maka semua itu kita jadikan sebagai objek-objek dan instrumen-instrumen yang harus meyakinkan diri kita bahwa kita ini diikat oleh Allah Rabbul Alamin, yang tidak boleh mengikuti selera hawa nafsu bikinan kreasi aktivitas sendiri tanpa ngeling kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bantuan ilmu, hasil ilmu, hasil taklim, hasil didikan, hasil tarbiyah para orang tua dan para guru kita semuanya. Nah, kesininya oleh kita sedikit-sedikit dibedah, dikaji bahwa di dalam sholat itu tidak hanya sekedar membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa pesan, tanpa kesan. Pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, jangan dilewatkan begitu saja, hanya sekedar hafalan normatif, panggilan ritual belaka. Di dalamnya ada banyak kebutuhan yang tercantum pada kalimat ijaz, pada kalimat yang ringkas, pada kalimat yang pendek. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang benar yang harus kita ikuti itu poin-poinnya. Yang paling utama, yang melekat di hafalan kita semuanya, ada sholat, iya. Ada zakat, benar. Ada saum, betul. Ada hajian, dibenarkan. Tetapi jalan dan hidayah Allah itu bukan semata-mata mengarahkan kita pada sholat saja, bukan hanya pada zakat saja, apalagi hanya zakat fitri yang tiap tahun sekali, yang besarnya 2,5 kilogram beras per orang. Ingat, catat, hanya per tahun, bukan hanya itu saja. Bukan juga hanya pada saum Ramadan saja, bukan hanya pada mondar mandir hajian saja, tetapi syariah Allah itu tersebar medianya di seantero jagat raya yang Allah hamparkan kepada kita semuanya. Di dalam kitab yang sangat tipis, para bapak dan para remaja, anak-anakku sekalian, bahwa cabang iman yang paling utama itu adalah qaulu la ilaha illallah. Suka ataupun tidak, itu pilihan, merdeka, demokratis, tidak dipaksa. Ucapan cabang iman yang paling utama adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hati meyakini, lisan ridha ikrar mendeklarasikannya, dan anggota tubuh siap mewujudkannya bahwa kita tidak akan berilah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karsep hobi itu bukan Tuhan. Traktiran itu bukan Tuhan. Baiknya pihak A, pihak B itu bukan Tuhan. Tetapi kebaikan mereka, kebaikan siapapun juga, itu menjadi aset bagi dirinya dan menjadi wasilah bagi senangnya pihak yang lain. Tapi ingat, bukan Tuhan. Teman ngobrol yang asyik dan setia itu bukan Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah keasyikan ngobrol, diberi order, diberi proyek, itu jangan sampai menuhankan proyeknya, jangan sampai menuhankan orang yang mentraktirnya, jangan sampai menuhankan orang yang merekomendasikannya, hingga rela teu salat, teu ngaji, tidak memamurkan masjid, alasan
berkinerja, berlobi, ngobrol, asik, menuntaskan proyek, kejar setoran, dan sejenisnya. Hadirin yang Allah muliakan, jika tanpa ilmu, mau dari mana kita akan tahunya? Dan ilmu itu akan datang ketika kita berupaya cepat, bersegera, tidak ngeyel, tidak talangke untuk mengejarnya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti alaihi. Ilmu itu harus didatangi. Saya ulang, ilmu itu harus didatangi. Tidak pernah akan tawaf dan sa'i mengejar-ngejar orang yang butuh ilmu. Saya ulang, ilmu itu didatangi, harus didatangi, bukan menunggu datangnya ilmu tanpa kita berusaha. Imam madhab itu pernah dipanggil oleh seorang penguasa untuk mengajarkan satu buah ilmu. Pada akhirnya imam madhab itu memberikan respon, al ilmu yu'ta wala ya'ti alaihi. Dengan bahasa okemnya itu, jangan sok berkuasa, enak-enak saja manggil orang, apalagi tanpa perhitungan. Datang kalau memang mau tahu. Ini ketegasan orang terdahulu itu luar biasa, Pak. Hanya ketika kita implementasikan, kadang waktu orientasi kita, persepsi kita menjadi lain lagi. Orang dulu itu sudah sangat menghargai dan memosisikan harga sebuah ilmu, termasuk harga orang yang membawa ilmu. Bahkan ada sebuah data juga, seorang yang punya ilmu, data ilmunya itu ditimbang dengan emas murni. Sekali lagi, data dokumentasi ilmu itu dikonversikan dengan seberat emas murni untuk orang yang membawa informasi tentang ilmu itu. Jika ilmu ditulis pada sepelepah kurma ukuran 1 senti, maka ukuran kurma 1 senti itu ditimbang, dikonversikan dengan emas murni, diberikan kepada orang yang membawa ilmu itu. Untuk apa? Menghargai sebuah perjalanan keilmuan seseorang. Seberapa orang di antara kita yang sudah sampai menuduhkan alimul ulama seperti itu? Ini di zaman Harun ar-Rasyid. Jadi di zaman Harun ar-Rasyid itu seorang ustadz, kalau kita kadang waktu memosisikan ustadz itu dengan panggilan yang seenaknya, terkesan ustadz itu adalah orang yang punya pengetahuan tetapi derajatnya paling bawah, panggilannya pun seenaknya dan tidak mengandung arti, diringkas, dipotong lagi. Hadirin yang Allah muliakan, kita tidak pernah membuat sebuah dualisme, mana ustadz lebih tinggi, mana ustadz lebih rendah, mana ustadz iqra, mana ustadz tafsir, mana ustadz hadis, dan lain sebagainya. Di zaman Harun ar-Rasyid itu seorang ilmuwan dihargai walaupun ilmunya tidak pernah akan bisa dihargai. Karya realnya itu dikonversikan dengan emas murni, tidak gratisan. Oleh karena itu wajar sekali ketika Umar ibnu al-Khattab sebagai seorang ustadz, kaliber sahabat paling utama itu, menghargai tiba hadir keilmuan yang dibawa oleh Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, plus menjadi mertua bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia mengorbankan seluruh harta kekayaannya demi perjuangan seorang bapak ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnu al-Khattab setengah dari kekayaannya diserahkan kepada Rasul untuk melakukan upaya sinergi dengan kinerja kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, silahkan dilacak pada data-data sejarah. Berapa ekor unta, berapa ekor domba atau kambing yang ia kurbankan setiap tahunnya. Untuk apa? Membantu harga diri, martabat, marwah, dakwah seorang sahabat beliau plus sebagai seorang mertuanya. Karena Utsman bin Affan 2 kali menjadi mantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kini ini karena ilmu juga. Boleh jadi tahu tetapi tidak ngeling, tidak terus menerus, tidak bersambung sanadnya kalau istilah para kiai di zaman sekarang. Sekian persen ahli ilmu di zaman sekarang jangankan beribadat haji,
setingkat imam masjid, marbot masjid, guru Al-Quran, jangankan beribadat haji dan umrah, hanya untuk menyekolahkan anaknya saja tidak mampu. Ini kontraproduktif. Di satu sisi ia pengemban hamlatul Quran, pengemban ilmu, pengemban amanah Allah yang punya target dan kewajiban menyampaikan walaupun ia tidak menghargakan. Sedangkan hajian itu adalah wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya, apakah Pak Kiai itu tidak mampu sampai tidak bisa berhaji? Kan ia faham Al-Quran. Dari waktu ke waktu mengajarkan Al-Quran hingga umat menjadi faham di antara karena wasilahnya. Tapi ia sampai mogok tidak bisa melaksanakan syariat Allah Rabbul Alamin. Ada apa ini? Pasti ada yang salah. Di dalam Al-Quran diingatkan, tidak harus setiap orang perang. Harus ada orang yang tafakuh fiddin, menggeluti urusan agama, sehingga warga menjadi menjadi faham karena kegiatan orang yang bisa dikumpulkan menjadi kaum itu sendiri. Silahkan dilihat nanti pada surah At-Taubah. Tidak seharusnya setiap orang perang. Harus ada orang yang tafakuh fiddin, sehingga orang yang datang dari medan perang ia mendapatkan informasi dari ulama tentang keilmuan. Ia juga dapat informasi tentang bagaimana tata cara perang, adil atau tidak, zalim, khianat atau tidak, dapat rampasan perang ataupun tidak. Termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini Al-Quran sudah lebih awal menempatkan derajat alimul ulama dan majlis-majlisnya. Sampai ada satu data sejarah jamaah yang Allah muliakan. Majlis sedang digelar oleh Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba ada orang yang baru datang belakangan seperti kita itu, antrian datang. Dia langsung duduk di belakang. Begitu selesai majlis, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada orang yang baru datang dan duduk di belakang itu. Tidak salaman, nguriling. Begitu ditanya, kenapa anda kok langsung duduk? Tidak seperti yang lain, salaman dulu atau sowan dulu ke depan ke Nabi Musa. Orang itu menjawab, saya khawatir Nabi Musa terganggu konsentrasinya karena saya baru datang, langsung saya ke depan untuk hanya sekedar menumpahkan rasa kerinduan, rasa kasono kepada Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang Allah muliakan, di sini ada etika bermajlis juga, ada ketertiban juga. Nah, mudah-mudahan sejak detik ini, baik untuk sholat berjamaah, untuk bermajelis ilmu, orang yang lebih awal datang itu memang petunjuk syar'inya, SOP-nya, ia berhak dan jatahnya ada di paling depan. Kecuali ada uzur-uzur tertentu. Tapi kalau adat kebiasaan itu bukan uzur, bawaan, kebiasaan. Sekali lagi, di dalam Al-Quran ada konten-konten yang sengaja diulang-ulang. Mengapa? Karena saking pentingnya. Di dalam surah Ar-Rahman Allah mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang masih kalian dustakan? Kasih sayang orang tua dalam bentuk apa lagi yang kalian dustakan? Kasih sayang para guru kalian yang mana lagi yang masih kalian dustakan? Kasih sayang sesama muslim dalam bentuk mana lagi yang masih kalian ragukan? Oleh Allah dipertanyakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Umar ibnu Al-Khattab ketika akan melaksanakan sholat berjamaah itu, semua jamaahnya dicek dulu pakai alat pembantu pedang, dirapihkan barisannya. Ini kontennya bukan berkelakar, tetapi hanya sekedar membandingkan. Tidak terbayang jika di kita marbot masjid atau satpam, begitu akan sholat dia bawa cemeti, membantu imam membariskan barisan, akan seperti apa komen, respon kita dan sikap kita semuanya. Pasti sangat beda, dipastikan sangat beda. Tetapi bagaimana bisa di kita satpam akan menjadi unsur penentu tertibnya sholat berjamaah? Satpam nauge tara sarolat. Ini masalah lagi, kontraproduktif lagi. Di satu sisi ia sebagai unsur penunjang, tapi ia juga tidak melakukan sesuatu yang menjadi pokoknya. Oleh karena itu di sebuah komplek, di sebuah perusahaan, jangan merasa tenang-tenang saja. Harta kekayaannya aman, dijaga oleh satpam, tapi satpam tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah
pertanyaan kita, loh mau bagaimana ini pertanggungjawaban kita? Gaji satpam seberapa puluh juta, ia tidak beri hak untuk sholat fardu dan tidak diberi hak untuk sholat Jumat. Kemudian cross check lebih awal kompetensi calon satpam Islam itu seperti apa. Demikian juga pembantu rumah tangga, karyawan, hingga mengangkat calon pemimpin. Apakah kita akan merasa tenang dan merasa lega, bebas begitu saja? Demikian juga pimpro atau pengawas proyek, begitu saja kita mengatakan alhamdulillah tenang, bisa tenang ibadah, laporan selesai. Pernahkah bertanya karyawan kita sholat atau tidak, saum atau tidak, terbebani atau tidak, terpaksa atau tidak, murtad atau tidak orang lain setelah bekerja dengan kita semuanya? Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada profesi yang hina di hadapan Allah Rabbul Alamin. Apakah sebagai tukang gojek, gojek online, gojek pangkalan, tukang beca, sampai orang yang membersihkan lorong-lorong yang sangat najis mungkin posisinya dari sisi kaidah fikih, ketika ia beriman bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin, ia melaksanakan syariat Allah Rabbul Alamin. Rasul mengatakan derajat instrumen keimanan yang paling sederhana adalah membuang duri dari tengah jalan. Itu menjadi instrumen keimanan seseorang. Mudah-mudahan menginspirasi. Semua ini hanya akan bisa kaji lebih dalam, akan bertambah kefahaman kita lewat majelis ilmu. Tanpa majelis ilmu, mau dari mana datang kefahaman itu sendiri? Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bisyukri ala jami'in ni'am wa amarna bis-sabri ala al-musibati wal fitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, pesan khatib pada khutbah yang kedua ini, pesan ketakwaannya yang diduga ini harus terus-menerus diulang-ulang agar terrealisasi. Seberapa banyak di antara kita yang selesai sholat Jumat itu melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jumat 2 rakaat sampai 4 rakaat. Sekali lagi, walaupun tidak dalam bentuk dialog verbal, ini konten harus didialogkan. Seberapa banyak kita yang tiap Jumat itu Jumatan, yang secara otomatis sudah menggurita di dalam hati bahwa ini panduan ilmu. Rasul itu melaksanakan salat sunnah ba'diyah Jumat 2 rakaat paling tidak, atau sampai 4 rakaat. Di antara kita boleh jadi beralasan, wah ini saya punya kebutuhan yang lain. Kenapa ba'diyah Jumat tidak dijadikan agenda kebutuhan oleh kita semuanya? Qobliyah subuh tadi yang paling pendek saja, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah subuh tadi sebelumnya kita melaksanakan qobliyah subuh yang 2 rakaat sebelum iqamah, yang motivasi samawi, motivasi langitnya, kata Rasul, ini nilai keunggulannya lebih utama daripada dunia dan isinya. Dari mana itu ilmunya? Dari majelis ilmu. Tanpa mau bermajelis ilmu, mau dari mana kita tahunya? Sekarang sudah dipermudah media berilmu, ada majelis online. Saya ingin berspekulasi begini, seandainya para pemegang gadget dari orang tua sampai anak muda tepat menggunakan gadget, maka ia akan berbondong-bondong menuju masjid, minimal dalam setiap sholat berjamaah. Mengapa? Tata cara menjadi muslim yang baik diantaranya adalah jiwanya terpaut dengan masjid, sholat fardunya sebaiknya dilakukan di masjid, di awal waktu dan diberjamahkan. Ini ada pada gadget-gadget sampai saat ini. Diklik, bagaimana cara kita menjadi ahli masjid? Insya Allah akan ada jawabannya. Bagaimana menunjukkan dan membangkitkan semangat kita agar senang sholat berjamaah? Akan ada jawabannya. Kantun kersana. Makanya wajar sekali ketika orang semakin canggih gadgetnya, mungkin semakin maju, diduga ia punya kecerdasan spiritual.
ada backgroundnya, ada cantolannya, la ilaha illallah. Ini hanya sekadar alat. Semakin canggih gadgetnya, tetapi semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Islam. Tersolat gara-gara ngomong gadget, tidak mau sholat berjamaah di masjid gara-gara ngomong gadget. Ini diduga cantolan ketauhidannya rapuh. Makanya Al-Quran mengatakan Allah akan ikut terlibat mendidik dan mencerdaskan orang jika ia taat dulu, cerdas dulu bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu penggalan ayat yang khatib baca pada khutbah yang pertama tadi. Kata kuncinya adalah nurut dulu kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Nanti Allah akan berangsur-angsur mengawal, mendampingi kita. Apapun hajat kita, pastikan Allah yang akan memberikan jawabannya. Terakhir, jamaah yang Allah muliakan, karakter manusia penakut itu takut perang. Mengapa? Di benaknya terbayang ada musuh, pegang senjata, tuh orang lain juga mati. Berarti kita juga berhadapan dengan pintu kematian jika kita mau perang. Dan itu ternyata kata Al-Quran, siapa orang yang takut itu? Adalah orang yang jika ia dihadapkan kepada petunjuk perang, ia tinggal diam di rumah. Tetapi ketika ada pasukan perang yang baru tiba dari medan perang dan membawa ghanimah atau hasil rampasan, ia keluar lebih dulu dari rumah, takut tidak kebagian. Hadirin yang Allah muliakan, karakter siapa ini? Boleh jadi karakter yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bukti karakter umat akhir zaman. Siapa orang itu? Adalah orang yang bagaikan buih di lautan. Siapa orang itu? Indikatornya dua. Ia cinta dunia dan takut mati. Cocok. Hadirin yang Allah muliakan, Hamas dan pasukannya, Hizbullah atau para mujahidin, membela tanah airnya, membela kehormatannya. Dari waktu ke waktu tidak pernah dikabarkan di surat-surat kabar manapun juga mereka mengalah. Tetapi dari waktu ke waktu semangat mereka semakin menjadi-jadi bagaimanapun juga tantangannya. Ada salah seorang sahabat Rasul yang memohon kepada Allah, ya Allah, hadapkan saya kepada musuh yang paling kuat sehingga musuh bisa mencabik-cabik jiwa dan raga saya. Kalau tidak salah, doa orang tersebut diijabah oleh Allah Rabbul Alamin sampai bagian dari kupingnya digunting oleh seorang musuh. Pernahkah kita berdoa dengan doa yang demikian? Jangankan dihadapkan dan maju ke medan tempur, diajak sholat berjamaah saja, ini bisa diidentifikasi oleh kita semuanya. Siapa yang tadi tidak sholat subuh di masjid? Bahkan siapa yang tadi pagi tidak sholat sama sekali? Siapa yang tidak sholat zuhur kemarin gara-gara proyek dan kagok dan lain sebagainya? Ini sebetulnya harus dibandingkan bagaimana perjuangan para orang tua salafus solih di zaman dulu dibandingkan dengan kita yang tanpa risiko ini. Sampai khatib di zaman sekarang itu tanpa risiko dibanding dengan khatib di zaman Rasul, di zaman sahabat. Rasul dibaledog dengan tai atau kotoran unta, disebut orang gila dan lain sebagainya. Diusir, disebut tukang sihir. Pertanyaan sederhana, khatib yang mana di tempat ini yang pernah dilempar pakai sandal jepit oleh seseorang yang tidak dikenal atau oleh orang yang dikenal karena ketidaksukaan, ketidakberesan atau karena konflik antar personal? Sesungguhnya tidak ada risiko di zaman ini. Walaupun ada risiko, tidak tesatai kuku hidung-hidung acan, istilah bahasa Sunda. Oleh karena itu pula, jamaah yang Allah muliakan, mari kita sama-sama fokuskan bahwa kita dicipta oleh Allah Rabbul Alamin untuk beribadah. Satu di antara jenis ibadah itu adalah sholat berjamaah. Di antara jenis ibadah memakmurkan masjid. Di antara jenis ibadah adalah mengisi barisan-barisan terdepan pada saat kita bermajelis sholat, termasuk bermajelis ilmu. Siapapun orang yang lebih datang lebih awal. Itu semua dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan contoh Rasul adalah anutan, pantulan, cantolan, kemudian pelabuhan tempat kita mengadu bagaimana tata cara kita taat kepada Allah Rabbul Alamin, bagaimana tata cara kita berkonsultasi kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya referensinya sudah ada di tangan-tangan kita semuanya. Insya Allah kantun ngalarap kenana. Demikian juga mengangkat pemimpin yang tepat juga benar menurut Allah dan Rasulnya. Itu bagian dari ibadah. Itu petunjuk dari Allah, contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan orang yang sedang menegakkan kalimah Allah pun bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya arhamar rahimin.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi Indonesia, wa khususan fi Gaza, wa khususan fi Palestina, wa khususan fi buldanil muslimina amma ila yaumil qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wa sallimna ala al-kafirin al-zalimin al-munafiqin al-fasiqin al-muharibin ya rabbal alamin. Istajib du'aana ya maulana ya arhamar rahimin. Istajib du'aana ya maulana ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma arkhis as'arana. Ya Allah, hadiahkan, anugerahkan, segerakan, tampakkan kepada kami bangsa Indonesia calon pemimpin dan timnya yang paling taat kepada Engkau, paling setia kepada Rasulmu, paling tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsanya, dan paling mampu membuat multi stabilitas ya arhamar rahimin. Ya Allah, istiqomahkan jiwa dan raga kami untuk tetap berada dalam kebenaran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilallahil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Jamaah yang Allah muliakan, silahkan segera berdiri, merapatkan dan menyempurnakan barisan. Jamaah yang tidak sanggup berdiri, silahkan sholat sesuai dengan kondisi masing-masing. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر